Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di sepanjang tahun 2025 sampai di ujung tahun 2025 ini kita percaya kita selalu merasakan anugerah Tuhan. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan bagi kami. Banyak hal yang kami nikmati, yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami di dalam kami mengiring Tuhan tahun 2025 ini. Dan di akhir tahun ini juga kami kembali akan diberkati lewat Yesus kuatku, lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu, materaikan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, siap dibombardir. Kalau kita melihat istilah dibombardir, sering kita dengar di dalam istilah di dalam peperangan. Dan kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal 3 ayat 25-26, demikian firman Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, tema kita tadi siap dibombardir. Siap dibombardir artinya bahwa ketika ada serangan yang terus-menerus atau secara bertubi-tubi menyerang seseorang, dia sudah siap sedia, atau dia ketika mengalami itu dia tidak perlu kaget atau tidak perlu takut karena dia sudah mempersiapkan dirinya ketika menghadapi serangan-serangan yang dapat membombardir dirinya ataupun lingkungan di sekitarnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika dia mempersiapkan dirinya, berarti dia sudah mempersenjatai dirinya bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan tetap berjuang walaupun begitu banyak serangan yang akan menyerang kehidupannya secara terus-menerus. Jadi dalam keadaan situasi dan kondisi apapun yang dihadapinya, dia tidak akan pernah menyerah. Dari ayat pokok kita di situ dikatakan, jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Terjemahan lain di situ dikatakan, tak perlu engkau takut akan bencana yang akan datang tiba-tiba seperti badai. Dari sini kita bisa melihat bahwa akan ada situasi keadaan alam yang tidak baik-baik saja. Akan ada badai atau bencana alam yang akan terjadi begitu tiba-tiba dan tanpa kita pernah prediksi, tanpa pernah kita duga, dan itu dapat membuat kita dapat terkejut, dapat membuat kita kaget. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa dalam situasi yang seperti itu kita tidak perlu takut. Ya, Bapak Ibu Saudara, di negara kita ada BNPB memprediksi bahwa Indonesia akan terkena bencana yang disebut dengan gempa bumi megatrust. Ini adalah situasi alam yang akan terjadi diprediksi di negara kita, tetapi tidak tahu kapan itu terjadi. Dalam prediksi yang dilakukan oleh pemerintah, tentu sudah ada beberapa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah. Saudara, bahwa ini tentu terjadi kapanpun atau bisa terjadi tiba-tiba saja. Kita sebagai anak Tuhan, ini sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa akan ada kekejutan yang tiba-tiba. Dan kita diingatkan jangan pernah takut. Dan yang kita melihat juga di ayat pokok kita, di situ dikatakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Terjemahan lain di situ dikatakan, tipu muslihat orang jahat. Dari sini kita bisa melihat bahwa
akan ada banyak tipu daya, akan ada banyak kejahatan semakin merajalela di tengah-tengah dunia ini. Dan kita anak Tuhan tidak perlu kaget melihat hal ini. Dan kita akan melihat kejahatan tipu daya ini akan terus menerus terjadi sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kejahatan ini akan semakin meningkat. Kalau kita melihat bahwa keadaan tipu daya, kejahatan itu banyak sekali terjadi. Ada banyak penipuan-penipuan terjadi melalui media, melalui online. Pada saat sekarang ini, kejahatan cyber terjadi di mana-mana. Tetapi firman Tuhan sudah ingatkan kita bahwa itu akan terjadi. Dan keadaan itu akan membuat orang terkejut. Banyak orang, anak-anak Tuhan menjadi kaget melihat situasi yang seperti ini. Tetapi firman Tuhan katakan pada saat ini, jangan kamu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ada Tuhan yang selalu menjaga, ada Tuhan yang selalu memelihara, ada Tuhan yang akan selalu melindungi kita, sehingga kita anak-anak Tuhan yang selalu bersandar kepada Dia akan terhindar dari segala sesuatu yang menyerang tiba-tiba. Kejahatan menyerang tiba-tiba, keadaan alam bergejolak begitu tiba-tiba. Tetapi ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Ada Allah yang selalu memproteksi kita. Ketika itu terjadi, kita akan diluputkan oleh Tuhan. Dan di sini juga kita bisa melihat kenapa kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Allah akan menghindarkan kita dari segala tipu daya dan kejahatan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah ingatkan kita bahwa keadaan dunia ini kan tidak semakin baik. Di ujung tahun 2025 dan menjelang awal tahun 2026 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tipu daya manusia semakin begitu gencar, pekerjaan iblis semakin gencar dengan berbagai macam cara supaya anak-anak Tuhan itu jauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ada janji Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa tangan Allah yang penuh kuasa itu, tangan Allah yang kuat itu akan senantiasa memegang kita sehingga kita akan mengalami kemenangan. Ketika ada serangan yang bertubi-tubi, ketika ada yang membombardir setiap orang percaya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memegang tangan kita. Ketika Allah berjanji, Dia pasti menepatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di ujung tahun ini kita semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ada yang membombardir kita secara tiba-tiba, secara begitu saja tanpa tak terduga. Tetapi Allah beserta dengan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Ada Yesus yang selalu memegang tangan kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Keadaan dunia bukan semakin baik, tapi kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Walaupun ada banyak kekejutan di tengah-tengah kehidupan dunia ini ya Tuhan. Ada banyak tipu daya pekerjaan iblis ya Tuhan. Tetapi Engkau berjanji bahwa Engkau Allah menjaga, Engkau Allah memelihara kami, Engkau Allah melindungi kami, Engkau Allah yang selalu memberikan kesanggupan bagi kami untuk tetap kami tidak pernah takut di dalam Tuhan. Ada kuasa firman, ada kuasa Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami sehingga kami tidak pernah takut. Terima kasih Bapa di surga, materaikan firman-Mu bagi kami dan kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya. Amin.